Halo, selamat berjumpa kembali. Dalam video edukasi kali ini, kita akan membahas hal yang sangat penting bagi calon pengantin dan pasangan yang ingin merencanakan kehamilan, yaitu infeksi menular seksual. Mungkin terdengar sensitif, tapi tahukah Anda, IMS berdampak serius bukan hanya bagi kesehatan Anda berdua, tapi juga bagi calon buah hati di masa depan. Yuk kita pelajari bersama bagaimana mengenali, mencegah, dan menangani IMS sejak sebelum menikah atau sebelum hamil, demi membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, oral, maupun anal. Beberapa IMS bisa menyebar tanpa hubungan seksual langsung, misalnya melalui transfusi darah, alat medis yang tidak steril, atau dari ibu ke bayi saat hamil atau melahirkan. Mengapa pemeriksaan IMS penting sebelum menikah atau hamil? Pasangan yang sedang merencanakan pernikahan atau kehamilan sebaiknya melakukan screening IMS karena IMS bisa menyebabkan infertilitas atau sulit hamil, dapat meningkatkan resiko keguguran, kelahiran prematur, dan bayi lahir cacat. IMS bisa menular ke pasangan maupun janin jika tidak ditangani. Deteksi dini memungkinkan pengobatan sebelum merusak sistem reproduksi. Jenis infeksi menular seksual yang perlu diwaspadai. Sifilis bisa menular ke janin dan menyebabkan keguguran atau cacat lahir. HIV/AIDS bisa menyerang daya tahan tubuh dan bisa menular ke bayi saat kehamilan. Hepatitis B bisa menyebabkan kerusakan hati dan menular dari ibu ke bayi. Chlamydia dan gonore sering tanpa gejala tapi menyebabkan radang panggul dan kemandulan. Herpes genitalia bisa menyebabkan kebutaan pada bayi bahkan kematian janin. Jenis infeksi menular seksual. Sifilis. Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala sifilis bervariasi tergantung tahapnya. Tahap awal, luka kecil di alat kelamin, anus atau mulut. Tahap sekunder, ruam di telapak tangan atau kaki, demam, dan nyeri tenggorokan. Tahap laten, tidak bergejala tapi bakteri tetap aktif di dalam tubuh. Tahap tersier bisa merusak otak, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bagaimana penularan sifilis? Sifilis menular melalui hubungan seksual tanpa pelindung dari ibu ke janin selama kehamilan dan melalui transfusi darah yang terkontaminasi. HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, kondisi di mana tubuh menjadi sangat rentan terhadap infeksi dan penyakit lain. Gejala HIV. HIV tidak langsung menunjukkan gejala sehingga sering tidak disadari sampai sudah terlambat menjadi AIDS. Bagaimana HIV menular? HIV menular melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi, transfusi darah yang tidak aman, jarum suntik yang dipakai bersama, dan dari ibu ke bayi saat kehamilan, persalinan, atau menyusui. Hepatitis B. Hepatitis B adalah infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Yang perlu diwaspadai, hepatitis B sering tidak menunjukkan gejala tetapi tetap bisa menular dan merusak tubuh. Bagaimana penularan hepatitis B? Hepatitis B menular melalui hubungan seksual tanpa kondom, darah atau cairan tubuh melalui luka, alat medis, transfusi, tato, atau jarum suntik, dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Chlamydia. Chlamydia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Infeksi ini bisa menyerang pria maupun wanita dan seringkali tidak menimbulkan gejala sama sekali. Bagaimana penularan chlamydia? Chlamydia menular melalui hubungan seksual vaginal, anal, maupun oral tanpa pelindung. Bisa juga menular dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Gonorrhea.
Gonore atau dikenal juga sebagai kencing nanah adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Infeksi ini menyerang saluran kemih, leher rahim, rektum, dan bahkan tenggorokan. Gejala gonorrhoeae seperti keluar cairan kekuningan atau kehijauan dari alat kelamin, nyeri saat buang air kecil, pada wanita sering tidak bergejala sehingga berisiko tidak disadari. Bagaimana penularan gonore? Gonore menular melalui hubungan seksual vaginal, anal, atau oral tanpa kondom. Penularan dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Bayi yang tertular bisa mengalami infeksi mata berat yang bisa menyebabkan kebutaan. Herpes genitalia. Herpes genitalia adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2 dan kadang juga oleh HSV1. Infeksi ini menyerang area kelamin dan bersifat menetap seumur hidup, meski gejalanya bisa hilang dan muncul kembali. Gejala umum herpes genitalia meliputi luka melepuh atau lecet di sekitar alat kelamin atau anus, nyeri, gatal, dan sensasi terbakar saat buang air kecil. Namun, banyak orang tidak menunjukkan gejala, sehingga menularkan tanpa disadari. Bagaimana penularan herpes genitalia? Herpes genitalia menular melalui kontak langsung saat hubungan seksual vaginal, anal, atau oral, kulit ke kulit, bahkan tanpa penetrasi. Dari ibu ke bayi saat persalinan jika ibu mengalami infeksi aktif. Pemeriksaan dan screening IMS. Pemeriksaan yang disarankan meliputi VDRL atau RPR untuk sifilis, HBsAg untuk hepatitis B, anti-HCV untuk hepatitis C, HIV test, dan pemeriksaan lainnya jika diperlukan. Pencegahan infeksi menular seksual pada pasangan. Saling terbuka dengan pasangan soal riwayat kesehatan. Menjaga kesetiaan dan menghindari hubungan seksual berisiko. Menggunakan kondom jika salah satu pasangan memiliki risiko tinggi. Melakukan vaksinasi seperti vaksin hepatitis B. Serta melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bersama. Infeksi menular seksual bisa dicegah, dideteksi, dan ditangani. Langkah kecil seperti pemeriksaan pranikah bisa menyelamatkan kehidupan Anda dan calon anak Anda. Jangan ragu berkonsultasi dengan bidan atau tenaga kesehatan terpercaya. Mari kita wujudkan keluarga yang sehat mulai dari langkah awal yang bijak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.